yang tidak pernah bisa untuk kita menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kalian tidak akan pernah bisa untuk menghitung-hitungnya. Allah telah mencukupi segala seluruh daripada kebutuhan-kebutuhan kehidupan kita. Semuanya dihadirkan, diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nggih napa nggih? Ya bani Adam, di dalam hadis qudsi Allah subhanahu wa ta'ala menyebut, wahai manusia, khalaqtul asya'a li ajlik wa khalaqtuka li ajli. Wahai manusia, saya ciptakan segala sesuatu di alam semesta ini. Allah ciptakan langit, bumi, tumbuhan-tumbuhan, padi, hewan-hewan, dagingnya, telurnya, susunya. Sinten sing mengkonsumsi itu semua? Apakah Allah subhanahu wa ta'ala? Semuanya apa untuk kebutuhan Allah? Semuanya Allah ciptakan, semuanya Allah hadirkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya bani Adam, khalaqtul asya'a li ajli. Semuanya aku ciptakan, aku alirkan air, sungai, ikan, semuanya li ajli, untuk kalian semua. Ambil, nikmati semuanya. Wa khalaqtuka li ajli, dan aku ciptakan engkau wahai manusia untukku, untuk mengenalku, untuk beribadah kepadaku, untuk tahu kenikmatan tersebut, sarana kalian berterima kasih, bersyukur kepadaku. Wa khalaqtuka li ajli, aku ciptakan kalian wahai manusia untukku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali semata-mata untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah ciptakan semuanya untuk manusia, dan Allah ciptakan manusia itu untuk Allah, untuk beribadah kepada Allah, untuk bersyukur kepada Allah. Diberikan nikmat-nikmat itu agar manusia itu timbul cinta, bersyukur kepada Allah, menggunakan nikmat-nikmat itu sebagai sarana untuk ibadah. Tetapi yang singkatah niku menungso niku kathah syukure nopo kathah kufur. Kathah kufur. Waktu perawan kepingin duwe bojo sambat. Nggih napa nggih? Kepingin duwe anak sambat, kesel anu. Kepingin punya mobil, diberikan mobil bukannya untuk ibadah, justru iktikaf langkung kathah teng mall-mall. Kan aneh. Waktu sehat, waktu sakit kepingin sehat. Waktu sehat bukan untuk ibadah, justru untuk hal-hal yang lain. Itu kan repot manusia. Wa kana insanu kafura. Manusia itu banyak langkung kata itu adalah kufur, lupa kepada Allah. Tambah diberikan nikmat yang banyak itu seringkali justru tambah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj beliau menembus daripada langit yang satu, kedua, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sowan dumateng ngarsanipun Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Kan nggih dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Sehingga Rasulullah setelah itu beliau kembali ke bumi, ditemani oleh malaikat Jibril. Sebelum
Sebelum beliau masuk ke bumi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku mirsani teng langit dunia niku kathah beluk awan asap hitam pekat yang begitu mengelilingi dunia ini. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku tanglet malaikat Jibril, nopo itu wahai Jibril? Di dunia ini kok banyak asap hitamnya, apa itu malaikat Jibril? Napa dawuhe malaikat Jibril? Niku setan-setan ya Rasulullah. Inna hasyayatin yahumuna ala qulubi bani Adam. Itu adalah setan-setan ya Rasulullah yang mengelilingi hati-hati manusia. Penuh hati-hati manusia itu dengan setan-setan. Andai kata hati manusia itu bersih, selamat daripada godaan-godaan setan itu, la ra'au ajaibas samawati wal ardh. Niscaya hati manusia itu sakit mersani keajaiban-keajaiban langit dan keajaiban bumi. Andai kata hati manusia itu bersih, tidak ada sangkut paut setan yang mengganggu, karena setan kan telah bersumpah. Setan ketika Allah mengusirnya, iblis ketika Allah usir, ukhruj, keluar, diusir oleh Allah iblis tersebut. Maka iblis pun bersumpah, sesungguhnya aku wahai Allah akan senantiasa mencelakakan, menyesatkan anak, cucu, keturunan Nabi Adam. Aku akan datangi mereka dari kanan, kiri, depan, belakang, makanan mereka, minuman mereka, semua aspek kehidupan anak, cucu, keturunan Nabi Adam, semuanya akan aku jadikan sarana untuk menyesatkan mereka, menjauhkan mereka, membuat mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin. Dari semua aspek kehidupan manusia, bahkan makanan itu daharan. Ketika seseorang tidak diiringi zikir kepada Allah, setan itu masuk di dalam makanan tersebut. Mungkin. Karena setan yajri majrad dam, mengalir di dalam darah manusia itu, di dalam aliran darahnya manusia. Nah, kalau makanan kita, minuman kita, bahkan keluarga kita, di tengah-tengah keluarga, bahkan jabatan kita, kemasukan setan, maka kenikmatan Allah yang seharusnya diberikan daharan oleh Allah, nikmat udara oleh Allah, nikmat diberikan jabatan, diberikan semuanya yang seharusnya bisa membuat manusia itu cinta, syukur kepada Allah. Ketika tidak ada nilai-nilai zikir, justru kesemuanya itu makanan yang enak, kenikmatan buah-buahnya yang seharusnya bisa membuat sarana manusia itu syukur kepada Allah. Ketika tidak ada nilai-nilai zikir, setan itu melepet masuk di dalam tubuh manusia lewat makanan itu. Maka dari itu ingkang kathah niku menungso kalau diajak kebaikan yang banyak itu abot napa enteng. Diajak majelis zikir modele asal urat iki rada angel. Kamu mau apa? Padahal enggak apa-apa. Pak coklat, Pak. Kondangan ono promo, wah rombongan bismillahirrahmanirrahim. Diajak majelis ono wah cenut-cenut padahal enggak di karang-karang rada melu, rada asam urat, rada anu. Ingkang kathah itu seperti itu. Kenapa? Karena setan telah masuk sehingga berat untuk diajak kebaikan, dan itu di dalam segala aspek kehidupan manusia. Biasa. Bahkan di dalam rumah tangga, hubungan suami istri, bahkan di dalam jabatan, ketika jauh daripada nilai-nilai zikir tersebut, maka yang ada kenikmatan jabatan, anugerah dari Allah seharusnya bisa dibuat sarana untuk taat, justru yang banyak itu justru membuat manusia justru tambah jauh dari Allah.
biasa. Jabatan kalau dipergunakan dengan baik betapa Kayak banyak bekas ya. bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Mungkin apa mungkin? Aja tuh. Bupati atau apa perintah harus hadir majelis sedikit dukung berapa banyak Baik, pahala beliau. mungkin apa mungkin tanda tangan kok walaupun tidak hadir ngapa malih kalau hadir mungkin apa mungkin jabatan dan itu segala aspek kehidupan manusia itu seperti itu ketika tidak ada nilai-nilai zikir bahaya maka dari itu tadi dikatakan tadi Bapak dari Ustadz Abdurrahman di antara tujuan al-khidmah dan sudah seharusnya yang demikian. Apa manusia itu punya hati yang sensitif. Ya gula. Hadratus Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala an bahwasanya kebersamaan di dalam zikir kepada Allah bersama di dalam zikir kepada Allah itu lebih afdal daripada sendiri. Hadratus Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wajtami'u ala zikrillahi ta'ala wa la tatafarraqu. Berkumpul sarang-sarang di dalam zikir, jangan sendiri-sendiri. Kenapa? Karena Hadratus Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani melanjutkan karena ibarat kebersamaan zikir kepada Allah ibarat manusia yang berkumpul bersama menghancurkan sebongkah batu besar. Kalau ada batu di gunung besar menawi jenengan piyambakan kuat ngancung batu kuat moto napa mboten kiat mboten ki tapi kalau bersama-sama kenapa kata beliau karena Allah menyerupakan hati manusia yang keras summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahyakan hijaratu au asyaddu qaswah manusia itu kalau sudah keras hatinya itu seperti batu bahkan lebih keras dari batu. Makanya kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani harus bareng-bareng. Kenapa? Anna quwwah kekuatan kebersamaan di dalam zikir sebagaimana kekuatan kebersamaan seseorang di dalam menghancurkan sebuah bongkah batu besar. Dipukuli bareng-bareng. Jadi hancur daripada kerasnya hati manusia. Yang pertama dan yang kedua wastaratu kata beliau Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani wastaratu biquwwatin tamah bareng-bareng dan yang semangat yang kuat la ilaha illallah karena penyakitnya akeh sing ceket niki nggih napa nggih suka sama-sama suka manja nggih napa nggih pinter nggih wastaratu biquwwatin tamah memang penyakit banget hatta sehingga nilai-nilai zikir itu masuk ke segala sendi hati manusia jadi hancur penyakit-penyakit itu dan gimana? Oleh karena itu semua yang ada di dunia kebaikan kenikmatan Allah yang Allah berikan harus ada penawarnya agar tidak menjadikan penyakit yang membuat hati kita keras. Penawarnya adalah Mbok pencet-penceti lho. Iki delok ora iso jenengan. ketika penyakit hati Guna ibu kono. batu yang keras Jujur kamu. maka hatinya itu akan sensitif lembut. Dulu orang TV Nabi kan Maka dari itu orang al-hikmah harus buat ada Letus no. di antara kesekian banyak sifat yang paling menonjol itu adalah karena kuatnya nilai-nilai zikir itu mencengkram penuh Keju sih dulu. Ora kena sinale. Wis minum esek, mandek ora sampean. Kamu lo mulo jajan. Marah. kadang-kadang
bisa menghancurkan keras. Dan yang kedua yang kehususan daripada majelis Arok. kehususan daripada majelis zikir al-hikmah dan Syekh Abdul Wahab Asy'ari an-nasirra fil mubaya'ah, rahasia di dalam zikir yang ikut di dalam thariqah, yang bernaung di dalam panggung thariqah itu apa? Ada silsilah rohani, hubungan akad-akad baik akad kepada guru. Wasirru bidalik, rahasianya rabitatul qalbi, wasilatul rohaniyah, kepanggih rohani, ba'duha bi ba'din hatta ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari satu guru ke guru yang lain sampai kepada Rasulullah. Wa aqallu ma yahsulu lil murid inda dzikri silsilah anna dzikrahu tujawidu aqwahul qaum. Paling boten, paling sedikitnya zikir sing ngandhapi sak ngandhapi kuwi kok zikir ini paling boten, khusyuk atau tidak khusyuk, serius atau tidak, paling boten. Zikir itu ketika di dalam panggung berikut dikiran disoal tujawi buhu anwahul awli, dijawab yakin rohani para guru. Zikir itu dijawab kalian rohani para sambung disoalkan sama Habib Syekh Ahmad Asy'ari kepada dari makanya kan Habib Syekh Ahmad Asy'ari setelah wafat luwih iso, dan itu benar memperhatikan para murid-muridat lebih bisa para guru itu setelah mereka wafat daripada ketika mereka ketika mereka luwih iso. Jadi zikirnya itu disuarakan dari satu guru ke guru yang lain sampai kepada Rasulullah SAW. Makanya ketika zikir itu di dalam panggung yang dilazimi hanya nokok selalu melazimi pokok wal qasdu min hadha tariqul adab fi kulli hadin Dayang Sumbi. tujuan di dalam tariqah ini sudah ada. Jadi pikiran Lek ndelok ngono kuwi dulu men ya Mbak dulu kaya kerajaan. para ulama menyebut al-abdu yasilu ilal jannati wa husnul thawab bi ta'atihi wa la yasilu ila Allah illa hu. Manusia itu seorang hamba itu sampai kepada surga bisa Mikil malah jan kaya kono sing dadi. tidak sampai kepada Allah dengan sampai surga. Ini bukan hanya Mosok lho. Jember kan beranitan to. wa anna Bojone wong berang rabbikal mustaha. Pucuk. Kulon karo pucuk etan. Sampai kepada hamba sampai kepada Suwi. dapat Sing ngubiri bojone. kecuali dengan Mas Yoto lho ya malah wedi. Aku kok wedi to Pak. disebutkan di dalam zikir oleh para masyarakat. Zikir itu ada sini. Wis